Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekh rahimahullahu taala Al-Hafidz Ibnu Hajar wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, ya'ti ahadakumus syaitan fi salatihi, syaitan akan mendatangi salah seorang dari kalian dalam salatnya, fayanfukhu fi maq'adatihi fayukhayyalu ilaihi annahu ahdatsah, sehingga syaitan pun meniupkan di tempat duduknya dia. Maksudnya apa? Maaf, di pantatnya dia, tiup-tiup sama pantat. Fayukhayyalu ilaihi annahu hadatsah, sehingga terbayang-bayang bagi dia kayaknya dia batal, sudah berhadas. Ketika antum sedang sholat, syaitan datang ditiup-tiupi, sehingga antum mikir, kayaknya batal ya. Walam yuhadits, padahal antum tidak batal. Fa idza wajada dzalika fala yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kalau antum mendapati hal tersebut, jangan antum batalkan salat tersebut sampai engkau mendengar ada suara atau antum mencium bau busuk, bau kentut. Ya? Pernah antum mengalami kayak gitu? Pas salat kayak bau batal, kayak bau batal, kayak ada kentut keluar. Sering. Banyak sekali syaitannya antum nih. Syaitan itu kadang, ya, kadang syaitan. Maka antum jangan batalkan sholatnya antum sampai pasti yakin memang betul ada angin yang keluar. Angin yang keluar tuh kadang tidak ada suara, kadang tidak terlalu bau, baunya dikit, ya. Difahami? Akhrajahul Bazzar. Hadis ini riwayat Al-Bazzar. Adapun hadis ini ya ikhwan bisa diambil faedah, yang namanya kentut itu hukum asalnya bau. Ya. Kalau ada kentut tak bau berarti itu kentut istimewa. Ya enggak? Hukum asal bau. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan au yajidarihan. Ya. Berarti sudah sejak zaman dahulu kentut itu bau. Ya. Jadi ada pertanyaan di zaman anak mondok dulu, Ustadz, tolong nasihati santri yang kentutnya bau. Ustadznya ketawa. Kenapa? Kata ustadznya, lah kentut kan memang bau. Dia itu salah tulis soal. Mungkin maksudnya gini, Ustadz tolong kasih tahu santri yang kentutnya bau, kentut di kelas, mungkin kayak gitu kan. Jelas ya? Wa asluhu fi sahihain min hadithi Abdullah ibn Zaid wa li Muslimin an Abi Hurairah nahwuhu. Takhrijul hadith. Hadith Ibn Abbas, takhrijul ahadith, hadith Ibn Abbas rawahul Bazzar kama fi Kashfil Astar wa fihi dha'fun. Lianna fi Aba Uwais yu'tabaru bihi. Walakin al-hadith yathbut bisyawahid al-madhkura ba'dahu. Dikarenakan dalam sanadnya ada Aban Abu Uwais, itu cuman seorang perawi yang yu'tabaru bihi, yang dijadikan penguat saja. Maknanya tidak bisa bersendirian dia, dhaif yasir. Akan tetapi hadis ini memiliki penguat yang lain, syawahid yang lain, yang dengan syawahid tadi bisa dinyatakan sabit. Hadis Abdullah bin Zaid rawahul Bukhari wa Muslim. Sedangkan hadis Abdullah bin Zaid, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, annahu syaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu. Annahu syaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai' fi shalah. Ada seorang laki-laki mengeluhkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya dia mendapati sesuatu yang terbayang-bayang ketika sholat, seakan-akan telah batal wudunya. Faqal, lalu Nabi SAW mengatakan, la yanfatilu aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Jangan dia kabur
atau jangan berpaling sampai dia mendengar suara atau mendapati adanya bau tak sedap. Dengar suara, atau ya, itu berarti kentut. Bisa jadi orang lain terdengar, dia nggak dengar, budek dia. Ya enggak? Wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga hadits Abu Hurairah rawahu Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salah seorang dari kalian mendapati sesuatu pada perutnya dan timbul iskal bagi dia, apakah telah keluar sesuatu tadi ataukah tidak, maka janganlah dia keluar dari masjid sampai dia mendengar suara atau mendapati adanya bau. Kayaknya tidak lemah, gerak-gerak di perutnya antum. Antum sedang sholat, maka jangan antum batalkan sholatnya sampai antum yakin bahwasanya ada angin yang keluar. Fiqhul ahadits, fikih yang bisa diambil dalam hadis ini. Al-mas'alatul ula, asyakku fi intiqadil wudu, ragu tentang batalnya suatu wudu. Wudu ini batal apa tidak? Batal apa tidak wudunya antum? Batal ataukah tidak? Antum muncul keraguan dalam hal ini tadi. As-sahih alladhi alaihi jumhur ahli ilmi, pendapat yang sahih, yaitu pendapat jumhur para ulama, anna man syakka fi intiqadi wudu'ihi, bahwasanya orang yang ragu akan batalnya wudu dia, walam yakun mutayakkinan anna wudu'ahu la yantaqid, dan dia tidak yakin, ya, walam yakun mutayakkinan, dan juga dia tidak yakin bahwasanya wudunya tidak batal. Difahami? Dia tuh ragu wudunya batal apa tidak, dan dia juga tidak yakin kalau wudunya belum batal. Faham? Orang ragu kan seperti itu. Antum yakin masih berwudu? Agak ragu sih. Antum yakin sudah batal? Agak ragu sih. Ragu akan batalnya wudu, tapi juga tidak yakin kalau wudunya masih utuh. Sawa'un hasala hadha syakku fi athna'is salah aw hasala fi kharijis salah. Keraguan yang seperti ini baik sama saja terjadi di tengah-tengah sholat atau terjadi di luar sholat. Fattahara baqiyatun, maka tahara tetap dinyatakan masih ada. Kenapa? Li'annal yaqin la yazulu bi mujarradis syak, karena keyakinan tidak bisa dihilangkan cuma sekedar semata-mata ragu. Fala yalzamuhu ayyu'idal wudu, maka tidak mesti bagi dia untuk mengulangi wudu. Ini antum yang belum ada kitab, anda kasih uzur. Kalau mau piket silakan. Mau bantu masak silakan. Biar Rawan dia yang duduk di sini. Ya, silakan. Yang mau duduk, enggak piket, bantu kawan-kawannya. Silakan. Mau piket, mau bantu kawan-kawan silakan, bantulah kawan-kawan. Sapui di atas dan yang lainnya. Yang mau duduk. Ya. Fattahara baqiyatun li'anna al-yaqin la yazulu bi mujarradis syak fala yalzamu ayyu'idal wudu walihada qala fa idza wajada dzalika fala yansarif. Ya, maka tidak mesti bagi dia, tidak harus bagi dia untuk mengulangi wudu. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, apabila dia mendapati hal tersebut, maka jangan dia berpaling dari sholatnya tadi. Ai idza wajada syai'a fi batnihi, kalau dia mendapati sesuatu ada di perutnya, jangan dia tinggalkan. Fa idza sami'a sautan aw wajada rihan tayaqqana anna al-wudu qad intaqadha fal ibra bi husulil yaqin. Apabila dia mendengar suara tut aw wajada rihan, atau mendapati bau busuk, maka dia yakin bahwasanya wudunya telah batal, maka ibrahnya adalah terjadinya keyakinan. Tatkala dia yakin, maka wudunya dikatakan batal. Kalau belum yakin, maka wudunya tidak dinyatakan batal. Wadih? Jelas? Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, idza nawa qata'al wudu, apabila orang meniatkan untuk membatalkan wudu,
meniatkan untuk memutus wudu, apakah wudunya batal? Faham deh. Kalau orang meniatkan mau membatalkan sholat, batal enggak sholatnya? Batal. Nah sekarang orang meniatkan untuk membatalkan wudu, dah batal wudu kok. Gimana untuk cara membatalkan wudu? Yang penting ku niatkan untuk membatalkan wudu. Nah, boleh apa enggak? Ai ibtalu wudu'ihi bimujarradin niyah, yaitu dia membatalkan wudunya dengan semata-mata cuma sekedar niat, semata-mata berniat untuk membatalkan wudu, maka batal. Apakah batal? Afwan, ulangi. Semata-mata berniat untuk membatalkan wudu, apakah wudunya batal? Orang kalau puasa ada niatan untuk membatalkan puasa, belum mengkonsumsi pembatal puasa, batal ataukah tidak? Menurut sebagian para ulama batal. Namun apakah seseorang berniat untuk membatalkan wudu dengan semata-mata niat, wudunya bisa dinyatakan batal? Walaisa bisababi kharijin minas sabilain, bukan dikarenakan ada sebab yang keluar dari dua jalan tersebut. Wa hadhil mas'alah fiha khilafun bainal ulama, masalah seperti ini ada khilaf di kalangan para ulama. Walladzi alaihi jumhur ahli ilmi, pendapat jumhur para ulama, anna wudu'ahu la yantaqidu, bahwasannya wudu dia tidak batal. Faman nawa qat'a wudu'ihi au abtala niyatal wudu fa inna wudu'ahu la yabtulu wa la yu'tabaru muhditsan li'anna mujarradan niyyah ba'dal faragh la tu'assiru wa huwa rajih. Maka barang siapa yang telah berniat untuk memutus wudunya atau berniat untuk membatalkan wudu, maka sesungguhnya wudunya tidak dinyatakan batal dan tidak dianggap sebagai orang yang berhadas. Kenapa? Dikarenakan semata-mata niat setelah selesai berwudu maka tidak memberikan pengaruh sama sekali, wahwa rajih, dan itu adalah pendapat yang rajih. Wadih, jelas? Kemudian hadis yang berikutnya, walil Hakim an Abi Sa'id marfu'an, disebutkan dalam riwayat Al Hakim dari sahabat Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu secara marfu', idza jaa ahadukumus syaitan, idza jaa ahadakumus syaitan faqala innaka ahdatsta falyaqul kadzabta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadakumus syaitan, apabila syaitan mendatangi salah seorang dari kalian, faqal, lalu syaitan mengatakan, idza innaka ahdatsta, engkau telah berhadas, engkau telah batal. Faqul kadzabta, maka jawab, engkau dusta wahai syaitan. Gimana jawabnya? Ngomong dalam hati ya. Wa akhrajahu Ibnu Hibban bil lafzi falyaqul fi nafsihi. Nah, disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban dengan lafaz hendaklah dia ucapkan dalam dirinya, kadzabta ya. Jangan ngomong diri, nanti antum takutnya dibilang orang-orang, nah gila nih Wandi ngomong dewek. Tiba-tiba misalkan Wandi ngomong kadzabta, dusta, dasar pendusta. Dilihati sama Fazah. Apalah Wandi ini. Fazal lapor ke Ustadz nanti. Ustadz, saya lihat sering Wandi ngomong kadzabta. Caknya gilo itu tadi. Nanti dulu. Ya enggak? Kita harus cross check dulu, valid. Benar enggak itu tadi? Ya. Takhrijul hadis. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wal Hakim wa akhrajahu Ibnu Hibban bi ziyada falyaqul fi nafsihi wa sanadul hadis dhaifun fihi Iyad ibnu Hilal majhul. Sanad hadis ini sebenarnya dhaif karena dalam sanadnya ada Iyad ibnu Hilal majhul. Adapun fiqhul hadis, fikih hadis ini masalah al-waswasah bintiqadil wudu, waswas, bisikan-bisikan syaitan tentang batalnya wudu. Syaitan membisik-bisikan wudu batal. Al-matlub anna syakhsah la yubali bihi, sesuatu yang dituntut dari seseorang adalah dia tidak perlu memperdulikan hal tersebut. Wala yastaslim lihadil wasawis, dia tidak perlu tunduk terhadap was-was yang seperti ini. Kenapa? Li'anna wudu'ahu la zala baqiyan, dikarenakan wudunya senantiasa masih ada. Qala As-San'ani rahimahullah, Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala beliau mengatakan,
Wa hadhil ahadits dalatun ala hirsis syaitan ala ifsadi ibadati bani Adam. Ini hadis-hadis menunjukkan akan semangat ambisinya syaitan untuk merusak ibadah Bani Adam, khususan as-salah wa ma yata'allaqu biha, secara khusus salat dan yang berkaitan dengan salat. Demikian juga menuntut ilmu. Syaitan sangat ambisi ingin merusak para penuntut ilmu dari jalan talabul ilmi syar'i. Seorang talibul ilmi syar'i adalah musuh terbesar bagi syaitan. Perlu antum ketahui, musuh terbesar syaitan adalah talibul ilmi, al-ulama ar-rabbaniyin, ya. Talibul ilmi wad du'at, itu semua musuh syaitan, musuh terbesar syaitan. Kenapa? Bukan ahlul ibadah. Karena menghalangi ahlul ibadah dari suatu ibadah sangatlah gampang. Sedangkan menghalangi penuntut ilmu dari suatu ibadah tidak gampang. Contohnya pada hadis ini. Orang kalau tahu ilmunya, syaitan ngasih was-was, dijawab sama dia, kadzabta. Siapa enggak? Syaitan ngasih was-was. Dia malah apa? Ingat hadis? La yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Ya. Makanya yang sering digoda syaitan itu bukan ahlul ibadah, tapi ahlul ilmi dan talibul ilmi. Kenapa? Karena ahlul ilmi, talibul ilmi ini kalau mereka berhenti dari jalan ilmu, sudah selamat. Karena yang bisa menyelamatkan mereka dari fitnah, dari maksiat adalah ilmu yang ada pada mereka. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Kumail ibn Ziyad, ya Kumail, al-ilmu yahrusuka wal mal tahrusuhu. Ilmu itu dia yang akan jaga diri engkau, sedangkan harta engkau yang perlu menjaganya. Wa annahu la ya'tihi ghaliban illa min babit tashkik fit taharah. Bahwasannya syaitan tidaklah mendatangi Bani Adam melainkan dalam bab membuat ragu dalam hal taharah. Wa min huna ta'rif anna ahlal wasawis fit taharat imtathalu lahu, ya. Dan dari sini, ya, ana ahlul wasawis, ya, bahwasannya ahlul wasawis orang yang suka suka ada muncul keraguan. Itu pernah lihat orang yang banyak ragu, ulang-ulang. Kayaknya belum sah, kayaknya belum sah, kayaknya batal. Orang yang was-was dalam bab taharah adalah imtathalu lahu, adalah orang yang tunduk kepada syaitan, ngikuti perbuatan syaitan. Imtathalu maknanya mentaati syaitan. Syaitan ngasih was-was. Kata syaitan, gue kerjain lu, batal, masuk masjid, keluar lagi, wudhu lagi, dibuat ragu. Sampai anak pernah lihat orang berwudhu itu diulang-ulang sama dia, muncul was-was. Wal yaqul kadzabta, kemudian apakah perlu dia mengucapkan kadzabta, engkau dusta? Alladzi alaihi ba'du ahli ilmi, yang dinyatakan oleh sebagian para ulama, annahu yaqulu fi nafsihi kadzabta, ucapkan saja dalam hati, wa hadza jayyid, ini bagus, lakinnal hadits la yasih, akan tetapi hadisnya tidak sahih. Wa yumkin fi hadhil hala ayata'awwadz minasyaiton, namun memungkinkan pada kondisi seperti ini dia cuman a'udzubillahi minasyaitonir rajim saja, ta'awudz dari syaitan, li'annahu nazaghun minasyaiton, dikarenakan itu merupakan bisik-bisikan dari syaitan. Ya, itu bab taharah. Selesai bab taharah, insyaallah nanti masuk ke bab qadaul hajah, insyaallah kita lanjutkan besok. Masih ada waktu ya ikhwan, karena mau masih melanjutkan.